Hello everyone, welcome to our learning video today. First, let me introduce myself. My name is Arya Winata with student ID 418244093. Today, we will discuss how to analyze social interaction among groups members using a fundamental approach. Based on the book's Theories of Human Communication by Littlejohn, Voss, and Ozil. Komunikasi dalam kelompok bukan sekedar pertukaran informasi. Ia adalah suatu proses dinamik yang melibatkan berbagai elemen seperti tujuan, peran, norma, dan dinamika kekuasaan. Dalam buku ini, penulis menekankan pentingnya komunikasi sebagai proses interaksional dan konstekstual yang terjadi secara improvisasional dan berlangsung seiring waktu. Pendekatan fundamental yang dimaksud melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial dalam kelompok. Ini mencakup analisis terhadap 1. Tujuan komunikasi. Apa sih yang ingin dicapai oleh anggota kelompok melalui komunikasi? 2. Peran dan norma. Bagaimana peran individu dan norma kelompok mempengaruhi interaksi? Yang ketiga, dinamika kekuasaan. Bayangkan, sebuah tim proyek di sebuah perusahaan yang terdiri dari anggota dengan latar budaya yang berbeda dalam diskusi. Anggota dari budaya yang menghargai hierarki mungkin enggan mengemukakan pendapat yang berbeda dengan atasan. Tapi sementara itu, anggota dari budaya egaliter merasa nyaman menyampaikan pendapat secara langsung. Nah, bahwasannya kita tahu, pendekatan fundamental ini membantu kita bahwa perbedaan ini bukan sekedar masalah individu, tapi terkait dengan norma dan struktur sosial yang lebih luas. Untuk menganalisis interaksi sosial dalam kelompok secara efektif, kita perlu, pertama, mengamati pola komunikasi. Siapa yang berbicara paling sering dan siapa yang cenderung diam. Yang kedua, mengenali norma yang berlaku. Apakah ada aturan yang tidak tertulis tentang siapa yang boleh berbicara atau kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, memahami konteks budaya. Bagaimana latar belakang budaya anggota mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Jadi, pertanyaan yang tadi maksudnya apa ya? Sini, saya bantu jelaskan. Yang pertama, mengamati pola komunikasi. Maksudnya apa? Nih, saya contohkan. Dalam sebuah rapat, bos berbicara paling sering dan memutuskan banyak hal. Sementara itu, staf cenderung diam dan tidak banyak bicara. Yang kedua, mengenali norma yang berlaku. Itu pun maksudnya apa ya? Aku kasih contoh lagi. Dalam diskusi, biasanya yang lebih tua atau yang lebih senior yang berbicara lebih dahulu. Yang lebih muda atau junior biasanya menunggu giliran. Yang terakhir, memahami konteks budaya. Seperti apa? Contohnya, dalam sebuah pertemuan dengan orang Jepang, mereka lebih sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Sementara itu, orang Amerika lebih langsung dan egaliter dalam berbicara. Dengan memahami pola komunikasi, norma yang berlaku dalam konteks budaya, kita dapat berkomunikasi lebih efektif, membangun hubungan yang lebih baik. Dengan pendekatan fundamental, kita tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana sesuatu dikatakan dalam konteks sosial tertentu. Ini memungkinkan kita untuk lebih memahami dinamika kelompok dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai setting. Thank you for watching this video. I hope this explanation helps you again a deeper understanding of social interaction within groups. I'm Arya Winata, and I'll see you in the next video. Bye-bye! Mana peran dan individu? Proyek peta anggota sampai anggota angkatan latar jadi ngomongin sama kita